Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi. Semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya untuk semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Jadi bisa dikatakan 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 9, tanggal 10 sampai batas waktu tanggal 11. Tentunya masih di bulan Januari ya, awal tahun 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya, kebenaran apakah ya yang akan terjadi untuk kalian ya. Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terjadi untuk kalian? Ketika saya mengatakan kebenaran apakah yang akan terjadi untuk kalian, ya tentunya tetap sobat ya, ketika memang kebenaran itu nanti terbaca baik ya, itulah yang akan terjadi. Semoga bisa resonate, bisa tepat ya, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Nah begitu juga sebaliknya sobat, ketika saya membacakan kebenaran apakah yang nantinya terjadi buat kalian, nah ketika di situ ada pembacaan yang buruk, yang kurang baik, ya jangan ditakuti ya, tapi jadikan sebagai semangat, jadikan sebagai motivasi agar kita lebih waspada ya, agar kita lebih berhati-hati dan segera ditanggulangi, segera diperbaiki. Nah, itu ya, karena di sini saya menyampaikan suatu informasi dan saran untuk kalian semua. Kira-kira di situ ya. Oke ya, biar tidak bingung seperti apakah ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke ya, di poin terakhir tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat general ya, bersifat prediksi ataupun terawang. Artinya apa? Tarikan energinya itu luas sobat gitu loh. Karena saya kan nggak tahu nama kalian, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lainnya ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya kembali lagi ya tetap syukuri, aminkan. Ya, seperti itu ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya. Karena ini kan luas, tarikan energinya. Seperti itu. Nah, ketika kalian ingin jawaban kepastian, ingin jawaban yang lebih akurat, ya silakan konsul secara pribadi ataupun privat dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Nanti kalian yang konsul ataupun yang private dengan saya, insya Allah akan menemukan jawaban yang lebih akurat dan tepat. Karena alhamdulillah sudah banyak dari sahabat kita di channel Ruang Batin yang ketika konsultasi secara pribadi itu tepat tembakan saya. Jadi kalian mendapatkan saran dan solusi. Seperti itu ya. Next lanjut sobat ya, setelah sudah Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat setelah Virgo. Di sini ada Gemini, artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya.
Kita lihat ya untuk asmara Gemini dulu 3 hari ke depan. Gemini, kartu utama asmara kalian muncul petunjuk Judgment ya, malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Judgment. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup, ada seorang sedang memegang cup itu ya. Terus dalamnya seperti ada ikan itu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini tentang seputar asmara ya. Ada Judgment. Ini sepertinya kalian akan mendapatkan sebuah kabar ya, ataupun kalian akan mendapatkan sebuah informasi yang mungkin selama ini kalian tunggu-tunggu. Maksud saya begini, ketika kalian menjalankan hubungan asmara ya, di sini pasti ada suatu harapan, pasti adanya suatu keinginan gitu loh. Apakah asmara saya ini akan bisa baik? Apakah asmara saya ini bisa terwujud apa yang saya inginkan? Nah, pastikan semua orang seperti itu, khususnya kalian yang mempunyai zodiak Gemini. Saya yakin kalian juga berharap adanya suatu keinginan yang barusan sudah saya sebutkan. Nah, dari situlah saya maksud di situ nanti kalian di situ akan ada jawaban tentang keinginan kalian, tentang harapan kalian di sini akan muncul, sobat gitu loh. Ya, entah itu nanti kabar informasinya itu asmara kalian makin bertambah baik, ataukah nanti muncul kabar atau berita apakah asmara kalian itu bertambah buruk ataupun bertambah ada masalah gitu loh. Karena Judgment di sini kelihatannya akan adanya residual energi gitu loh. Ya. Jadi bisa dikatakan bisa saja ini nanti tiba-tiba kabar itu mendadak baik sama kalian dan itu akan menyenangkan kalian tentang asmara. Artinya apa ya? Mungkin ada kestabilan di situ. Yang bertengkar akan bisa balikan lagi ya. Yang kurang harmonis, kurang pengertian, kurang rasa saling menyayangi akan bisa semua seperti itu. Nah, di sisi lain ya, kabar itu bisa saja mendadak buruk loh sobat. Artinya apa? Bisa saja yang kalian damai, dingin ya, tidak ada masalah. Tiba-tiba di 3 hari ke depan ada masalah di sini. Yang berharap adanya suatu akan kestabilan ya, akan kasih sayang, saling pengertian. Di sini akan jauh gitu loh. Yang ada sebaliknya ya, penuh perselisihan, penuh situasi yang panas. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah di sini kalian di 3 hari ke depan mendapatkan kabar baik atau buruk? Kabar yang mana yang akan kalian dapatkan? Kalau menurut apa ya, energi kartu ya, ini belum saya terawang ya. Kalau menurut energi kartu sih di sini kelihatannya akan ada suatu kesempatan yang bagus di sini. Ya, khususnya di 3 hari ke depan. Jadi bisa dikatakan jangan disia-siakan gitu loh. Ketika mungkin ada kesempatan yang bagus ya jangan disia-siakan. Contohnya ya, ketika kalian ada masalah. Nah, di 3 hari ke depan ini kan waktu yang bagus. Kalau bisa ya segera selesaikan di dalam waktu yang sudah saya sebutkan tadi di 3 hari ke depan. Jadi bisa saja Selasa, bisa saja Rabunya, bisa saja Kamisnya. Nah, kalian selesaikan di selang-selang hari tersebut. Insya Allah di situ akan ada sebuah kebaikan, ada sebuah kedamaian lagi. Karena di sini jelas ya kalian akan diuntungkan di sini. Asalkan ya itu tadi kesempatan yang bagus ketika kalian ada masalah jangan disia-siakan, segera komunikasikan, segera selesaikan. Di situ pasti akan baik-baik saja kok. Nah, seperti itu ya. Karena di sini kesempatan untuk kalian, sahabat. Ketika ada masalah lo ya. Saya tidak bilang Gemini yang tidak bermasalah. Saya mengatakan Gemini yang bermasalah di sini. Nah, karena sekali lagi Jasmine ini kan melambangkan residual energi gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi yang bermasalah sekali lagi selesaikan di 3 hari yang sudah saya sebutkan. Insya Allah di situ akan ada titik terang lah agar kalian bisa damai kembali. Nah, untuk yang tidak bermasalah di sini Gemini, kelihatannya energi kalian terbaca ya. Sekali lagi, ini untuk yang tidak bermasalah ya. Mungkin tidak ada suatu masalah kalian nanti di 3 hari ke depan, tetapi di sini energinya kalian sedang menjaga gitu loh. Sedang menjaga, mungkin sedang memperhatikan asmara kalian seperti apa. Apakah masih tetap stabil ataukah masih ada penurunan. Nah, kira-kira hanya cuman di situ aja kok letaknya gitu loh. Iya, saya rasa sudah bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami apa yang saya jelaskan. Nanti akan saya deteksikan ya di sini. Kita lanjut dulu untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya. Di sini muncul petunjuk The World ya, ada wanita dikelilingi bunga, pojok-pojoknya berbagai macam kepala. Dikonfirmasi sama kartu The Devil ya. Itu ada apa?
pasang kekasih di rantai itu ya, belakangnya ada iblis ya ini ataupun syaitan. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini tentang pekerjaan ataupun karir ya. Di sini kelihatannya masih ada beberapa kendala ya yang kalian rasakan di sini. Mungkin apa ya? Salah satunya pengejaran target lah ataupun harapan impian. Di sini kelihatannya masih terkendala untuk bisa kalian capai di sini. Apalagi keberhasilan kesuksesan. Nah, seperti itu. Makanya di sini terlihat bahwa Gemini masih adanya suatu kendala, masih ada suatu beban untuk bisa berkembangnya pekerjaan ataupun berkembangnya karir kalian. Di sini masih ada hambatan. Makanya di sini terlihat bahwa kalian itu ingin segera menyelesaikan. Ketika ada masalah, kalian segera ingin menyelesaikan, kalian segera ingin merampungkan, dan kalian itu ingin cepat keluar gitu loh, ingin cepat keluar menemukan kehidupan yang baru di sini. Artinya apa? Kehidupan yang baru. Kalian ingin cepat keluar ketika ada masalah itu ingin cepat beres di sini. Karena kalian tidak mau terus-terusan bermasalah. Ketika ada masalah loh ya. Itu kalian seperti itu. Di sini. Sebetulnya di sini masih bagus ya. Kalian masih terbantukan oleh semesta gitu. Jadi ketika kalian mendapatkan keburukan itu tidak buruk-buruk amat di sini. Untuk masalah karir dan pekerjaan kalian karena kalian masih terbantukan oleh semesta reward di sini itu loh. Cuman kenapa masih dihantam sebuah masalah seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya kalian masih bagus di sini karena kartu confirm kalian mengatakan di sini ada the devil. Ini tidak bisa dibohongin ya, kali ini sahabat Gemini banyak yang tertembak ini ya di faktor pekerjaan ataupun karir di sini, makanya sulit kalian capai di sini, banyak hambatan, banyak halangan di sini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika tidak kalian netralkan di sini akan sulit sobat untuk Gemini ya. Di sini akan sulit karena yang menghantam kalian ini masalahnya satu, bukan alami. Bukan alami di sini, tapi ada pihak ketiga yang iri, yang toksik, yang menembakkan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Sebetulnya sekali lagi kalian ini bagus, banyak keuntungan, ya, banyak keberuntungan lah. Entah pekerjaan kalian apapun itu ya, pekerjaan kalian. Yang jelas di sini aslinya banyak keuntungan ketika tidak ada energi black magic di sini. Ini loh kalian terbantukan oleh semesta di sini tentang berbagai hal. Makanya saya tadi mengatakan di awal, kalian masih ada suatu masalah di sini, gitu loh. Masih ada problem yang harus kalian selesaikan, meskipun aslinya terlihat bagus gitu loh. Nah ini kuncinya. Ini yang menutup, yang membuat tidak bagus pekerjaan kalian, yang membuat tidak bagus masalah karir kalian. Ini karena ada the devil, adanya suatu penghalang, adanya suatu godaan. Ya, mungkin yang belum bekerja terus ingin melamar suatu pekerjaan, di sini akan kesulitan kalian. Ya. Bahkan di sini saya menangkap bisa-bisa apa ya, ketika kalian mengajukan penawaran diri untuk bekerja ataupun menaruh surat lamaran kerja, di sini kelihatannya kan sulit, sobat. Karena kalian terhalang di sini, bisa-bisa gagal. Ya sama, harap berhati-hati yang mungkin masih dalam tahap aman, ya, yang sudah bekerja, yang sudah mempunyai karir, yang masih dalam tahap aman, ya, harap waspada. Karena ini kan jelas energinya mengajak, nggak tahu ini nanti yang ketarik ini energinya siapa gitu loh. Jadi mengatakan informasi seperti itu buat kalian. Yang aman harap berhati-hati. Ketika kalian mungkin yang masih aman terus diri karir ada masalah, ya berarti kalian masuk di sini energinya. Seperti itu. Ini banyak loh yang masuk ini energinya yang saya tangkap. Cuman saya nggak tahu namanya. Karena banyak sekali gitu loh. Apalagi di sini kalian yang belum mendapatkan kerja, gitu loh. Akan kesulitan di sini ketika tidak dinetral, sobat. Seperti itu ya. Nanti kita bahas ya lebih dalam. Lanjut dulu faktor keuangan ataupun kerezekian. Di sini Gemini, kartu utama kalian muncul petunjuk The Magician. Ini tumbuhan Gemini ya. Ada seorang laki-laki memegang tongkat The Magician. Dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup. Kalian masih diuntungkan. Masih ada Ace of Cup, tangan keluar dari awan memegang cup, atasnya ada merpati yang mau masuk. Ini kalau saya tangkap ini jelas ya. Gemini hampir sama seperti asmara di sini ya. Cuman kalau di faktor keuangan ya muncul petunjuk The Magician, artinya ya tetap ini adanya suatu residual energi juga di sini. Energi positif dan energi negatif. Nah, tinggal bagaimana energi positif itu apakah lebih kuat di dalam diri kalian ataukah energi negatif yang lebih kuat di dalam diri kalian. Ketika energi positif lebih kuat di dalam kalian,
ini akan banyak keberuntungan-keberuntungan, khususnya masalah keuangan di sini, masalah rezeki. Insya Allah akan dihantam rezeki di 3 hari ke depan. Ada saja rezeki yang masuk, meskipun kecil-kecil ya syukuri saja. Yang jelas gambarannya ada aja ya rezeki yang masuk ketika memang masih kuat, masih besar energi yang positif. Nah, ketika yang kuat ya, yang besar ini energi negatif, lah ini yang menjadi sebuah tantangan buat kalian. Bisa-bisa saja ini dalam hal kerezekian ataupun dalam keuangan yang semula lancar ini bisa-bisa stuck, bisa-bisa diam, bisa-bisa terhenti. Bahkan di sini mengalami sebuah penyusutan keuangan di sini. Seperti itu ya. Karena di sini jelas ada magic di dalam diri kalian, ada tembakan energi. Makanya di sini jelas sobat. Itu ada pihak ketiga yang iri hati yang menembakkan black magic di sini. Nah, tinggal kalian merasakan sendiri ataupun mungkin apa ya, tinggal kuat-kuatan saja di sini gitu loh tentang seputar energi. Ketika kalian masih adanya suatu kepositifan yang tinggi, energi positif dalam arti ya mungkin kalian pernah dinetralkan. Itu kan otomatis menambah power energi positif. Ya entah kalian netralkan sendiri, entah pernah dinetralkan sama orang lain, entah pernah dinetralkan sama saya. Nah, itu adanya suatu support bantuan power lah. Itulah yang membuat energi positif kalian jadi lebih tinggi gitu loh. Nah, itu akan menguntungkan. Nah, yang saya maksud ketika kalian sudah adanya suatu tertembak energi black magic ya, entah kalian sadari atau tidak, apalagi belum pernah di netral. Ya, di sini akan kesulitan loh, akan mendapatkan sebuah hantaman rezeki di sini. Ya silakan kalian buktikan sendiri nantinya gitu. Ini semakin hari semakin terpuruk ini Gemini. Ketika tidak ada penetralan, ketika kalian sudah merasakan kok seret ya, kok tidak seperti dulu ya keuangan saya. Nah, di situ kalian harus waspada sobat. Karena ketika kalian netralkan itu tidak ada salahnya. Ya. Meskipun saya mengatakan harus waspada, entah kalian terkena black magic sungguhan atau tidak, kan kalau dinetralkan itu tidak ada masalah gitu loh. Justru yang menyepelekan itu pasti pasti yang bermasalah. Jadi sekali lagi ya, ketika ini muncul The Magician, kalian kan tidak tahu apakah saya memang betul ada suatu tembakan black magic atau tidak. Nah, kalian tinggal merasakan di dalam kehidupan sehari-hari kalian sendiri. Apakah rezeki yang kalian terima, yang kalian dapatkan itu lancar tidak? Nah, gitu loh. Ketika tidak lancar, ya ada indikator bahwa tertutup jelas adanya suatu tembakan black magic karena muncul petunjuk The Magician. Nah, gitu loh. Ini yang menjadi patokan utama. Nah, ketika kalian merasakan oh ini masih dalam tahap lancar, ya berarti kalian lolos. Gitu aja. Nah, gitu loh. Ya, jadi sekali lagi harap waspada ya untuk Gemini karena muncul The Magician di sini. Ada residual energi. Oke, lanjut. Di kartu confirm mengatakan muncul petunjuk Ace of Cup. Kalian diuntungkan ya di sini ya. Meskipun kartu utama kalian muncul The Magician, di kartu confirm ini muncul Ace of Cup. Artinya apa? Artinya di sini kalian masih ada beberapa keuntungan yang mungkin akan menghantam kalian. Meskipun terdeteksi residual energi ya, mungkin hanya beberapa persen saja yang mengena black magicnya gitu. Jadi yang jelas di 3 hari ke depan kelihatannya apa yang kalian inginkan mungkin secara hal tak terduga ya. Ini akan ada suatu hantaman rezeki, keuangan yang akan kalian dapatkan, entah dari mana datangnya di sini. Ini masih cukup aman ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangannya, kebenaran apakah nanti yang akan kalian rasakan kan di 3 hari ke depan. Untuk asmara ya, di sini kelihatannya kebenaran yang akan kalian dapatkan di sini Gemini masih cukup bagus ya, masih cukup aman ya saya rasa di sini. Jadi tidak ada 50-50, artinya masih cukup terkendali. Ketika ada masalah saya rasa itu ringan dan mudah akan damai lagi di sini. Itu kabar berita yang nantinya akan kalian dapatkan. Ketika ada masalah itu akan lekas selesai ya. Jadi masih cukup aman ya Jasmine. Kabar berita baik akan kalian dapatkan di sini. Oke, lanjut. Kalau di pekerjaan di sini saya menangkap ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini muncul 50-50 sobat ya. Gitu. Muncul 50-50 di sini. Ada Gemini yang apa ya?
yang masih tahap lancar lah di sini, yang 50%. Artinya ada juga sih ya mungkin keinginan kalian selama ini akan apa yang kalian harapkan itu bisa tercapai, itu akan bisa tercapai di 3 hari ke depan. Yang mungkin sulit kalian capai, yang seakan-akan mustahil kalian capai, itu bisa kalian capai di 3 hari ke depan. Seperti itu ya. Nah, yang 50% lagi sobat, di sini warning keras di sini. Ini justru akan bisa meruntuhkan kalian yang 50% satunya. Kenapa saya bisa meruntuhkan kalian? Ya mungkin ketika mungkin dulu ataupun kemarin masalah pekerjaan, masalah karir, kalian sempat bagus di sini. Di 3 hari ke depan waspada akan ada masalah yang menghantam kalian di sini. Dan akan menjadikan sebuah konflik, bisa saja itu menjadikan penurunan grafik ya. Nah, seperti itu. Jadi jelas ya, untuk masalah pekerjaan ataupun karir ini terdeteksi di 3 hari ke depan kebenaran yang akan terungkap buat kalian ya. Ini 50-50. Nah, yang masih bagus pekerjaannya, yang masih fine saja, yang masih lancar, harap waspada di 3 hari ke depan. Nah, yang apa ya istilahnya itu yang tidak terjadi yang terjadi masalah mungkin dulu ataupun kemarin. Nah, ini kelihatannya masih sulit loh ya diperbaiki kalian di 3 hari ke depan. Karena memang sudah kedahuluan kalian. Kalian sudah kedahuluan tertembak black magic di sini. Jadi seperti itu. Sekali lagi ya biar lebih jelas sobat, biar lebih dimengerti. Kalau buruk ya dinetralkan kan seperti itu. Ya sekali lagi bisa saja yang dulu ataupun kemarin sempat usahanya ataupun pekerjaannya ataupun karirnya itu lancar, stabil. Bisa saja di 3 hari ke depan akan ada suatu masalah dan kalian harus bersiap-siap adanya suatu penurunan, adanya suatu gejolak. Nah, seperti itu ya. Ketika kemarin masih aman, waspada saja. Nah, seperti itu. Nah, yang satunya lagi bisa saja ketika kalian kemarin ataupun dulu sempat terhantam masalah dan kalian berharap selesai. Kalian menjalankan berharap selesai khususnya di 3 hari ke depan. Ini kelihatannya juga masih kesulitan meskipun di 3 hari ke depan ini masih kesulitan. Itu ya ketika kalian bermasalah. Jadi kalian harus di sini harus ada sesuatu penetralan sobat. Seperti itu ya. Jadi jelas terdeteksi 50-50 ya. Meskipun demikian, semoga yang 50% yang baiknya itu mengena sama kalian. Harap di netral ya Gemini ya, biar tidak merambat kemana-mana ini. Oke lanjut di masalah keuangan ataupun kerezekian. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini Gemini masih cukup diuntungkan ya kiranya di sini. Hampir seperti asmara. Jadi kalian ini kelihatannya masih diuntungkan karena kalian apa ya dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup gitu loh. Secara kartu ya secara penerawangan ini energinya bersama. Saya tadi menangkap seperti itu. Awalnya sih menangkap sebuah apa ya seperti pengancelan ya, seperti penundaan kerezekian terus tiba-tiba sekian detik ini ada suatu petunjuk gitu bahwa kalian akan lepas dari pengancelan, akan lepas dari ketertundaan. Artinya apa ya? Kalian ada peluang besar. Ini akan dihantam sebuah rezeki. Minimal keuangan kalian masih bisa terkontrol, minimal keuangan kalian masih bisa bersahabat di sini. Jadi istilahnya mungkin ya di 3 hari ke depan ini kalian jarang dihantam sebuah masalah yang itu dadakan dan tiba-tiba mengeluarkan uang besar. Mungkin kalian akan lolos di faktor itu. Jadi masih apa ya masih terorganisir dengan bagus lah masalah keuangan ya kalian. Cukup diuntungkan Gemini ya. Bahkan ada suatu pemasukan rezeki. Ya semoga terjadi sama kalian. Seperti itu ya untuk Gemini ya. Gemini harus waspada di faktor pekerjaan ya. Kalian tertembak. Ada juga yang sudah merambat di asmara ini Gemini ini. Asmaranya sulit untuk bisa stabil. Oke ya baru kali ini ya Gemini tertembak di faktor pekerjaan. Di sini jelas seperti yang saya katakan harus di netral biar tidak bermasalah. Ketika kalian abaikan mungkin kalian berpikir ya mungkin sampai di 3 hari aja kok ini apa informasinya. Jangan diremehkan. Ini informasi memang buat 3 hari sahabat. Tetapi ketika ini tidak kalian netral kan tidak kalian buka lagi aura kalian ya akan merambat terus di situ. Nggak tahu ini yang sekali lagi yang ketangkap masuk ini energinya siapa ya. Yang jelas kalian sendiri yang merasakan. Indikator-indikator keburukan itu nanti kalian sendiri yang merasakan. Nah, yang saya maksud jangan dibiarkan ketika sudah mendapatkan indikator keburukan, apalagi di luar logika jangan diabaikan. Dan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi pembacaan yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan kalau ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya intinya
Percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan, sobat. Nah, seperti itu ya. Nah, biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana. Karena ini kan energinya luas, saya nggak tahu nama kalian. Di segmen terakhir, sering saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah itu di luar logika, jangan dibiarkan, segera segera tangani gitu loh. Jangan menunggu habis-habisan, jangan menunggu hancur-hancuran, karena sudah banyak sahabat dari channel Ruang Batin yang sudah hancur-hancuran, yang sudah habis-habisan. Nah, saya rasa mungkin ketika kalian memahami ini semua, ya jangan menunggu sampai habis-habisan. Kan kalian sendiri akan merasakan, oh ini di luar logika, ya segera selesaikan gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Karena ini kan di luar logika, ya mudah. Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerjakan itu akan lancar masuk di situ. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah, sobat, ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Kan seperti itu, minimal ada suatu perjuangan, ada suatu ikhtiar. Nah, ketika keduanya sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah yang lebih baik karena kita sudah berusaha untuk mengubahnya sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke, sekali lagi untuk semua sahabat Gemini, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Gemini, tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.